Shalom. Oke, tadi lagu tadi mengatakan bahwa aku akan timbul seperti emas. Jadi berapa hari ini ketika saya jalan-jalan di perumahan saya nyanyikan lagu ini. Aku akan timbul seperti emas. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, saya akan timbul. Bukan menjadi orang yang kalah atau menjadi kayu, tapi saya akan timbul lebih baik lagi, yaitu menjadi seperti emas. Jadi saya ngomong mengatakan kepada diri saya sendiri, karena tidak ada yang bisa, maksud saya begini. Makanya kalau firman katakan pengurapan itu dalam dirimu dan kau tidak perlu diajarkan oleh orang lain sebetulnya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan mengajarkan kepada kita. Dan kita tidak bisa berharap sama manusia. Nggak bisa. Kita harus berharap sama Tuhan dan kita hanya bisa menyemangati atau menyemangati diri kita sendiri. Kita nggak bisa ada orang lain yang selalu menasihati kita, yang selalu memberikan semangat untuk kita. Nggak bisa. Kita harus survive ketika kita sendiri. Dan itu harus butuh Tuhan. Jadi saya mengatakan itu setiap hari sambil nyanyikan lagu itu. Aku akan timbul seperti emas. Saya akan muncul sebagai seorang pembantah. Saya akan muncul sebagai emas. Bukan muncul sebagai kayu yang kebakar, yang tetap kalah, yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi saya bicara untuk ke diri saya sendiri, untuk menyemangati diri saya sendiri bahwa saya pasti menang. Bahwa saya pasti bisa. Nah, itu soalnya begini. Satu hal yang kita harus ngerti. Ini sebetulnya saya ingin bicara masalah sambungan kemarin. Ini yang saya bicara mengenai batu sandungan tentang darah Yesus. Itu saya kasih judul batu sandungan tentang darah Yesus. Nah, tapi saya ngomong sedikit. Ya. Kita seringkali berdoa sama Tuhan begini. Udahlah, gue ngalir aja. Terserah Tuhan mau hanya apa. Terserahlah dia maunya, saya tuh maunya gimana. Benar gak? Benar atau salah? Hah? Benar atau salah? Kita katakan, Tuhan terserah engkau lah. Ngalir aja, apapun yang kau inginkan saya serahkan pada engkau. Benar atau salah? Hah? Enggak apa-apa, jujur aja. Betul. Yang bilang betul angkat tangan. Oke. Jawaban saya salah. Loh, kok salah? Bukan kita harus menyerahkan segala sesuatu sama Tuhan. Itu namanya blind faith. Orang yang gak punya iman buta. Itu berarti kita berada di dalam kegelapan. Gak tahu maunya kemana. Kelihatannya rohani. Tetapi sebetulnya kita lagi bingung. Sebetulnya kita gak tahu. Gak tahu kehendak Tuhan. Gak tahu apa yang Tuhan mau. Makanya udah aku serahin sama engkau tuh Tuhan. Terserah engkau lah. Itu berarti kita gak tahu jalan hidup kita. Itu berarti kita gak tahu kehendak Tuhan. Kita ngelemparin tanggung jawabnya kepada Tuhan. Walaupun banyak yang mengatakan, ya pendeta banyak hal seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Saya mengambil keputusan. Gue tahu dulu kehendak Tuhan mana. Gue cari dulu. Tuhan maunya apa? Bukan nyodorin.
Kenapa? Kita nyodorin kepada Tuhan. Itu seolah kita melemparkan tanggung jawab hidup kita sama Tuhan. Dan ketika tuh untuk kita tuh nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Padahal firman Allah katakan begini, carilah kamu akan bertemu, mintalah kamu akan dapatkan. Kita bukan seolah-olah tuh jadi orang yang seperti pasrah. Sebetulnya itu adalah putus asa, bukan yang pasrah. Putus asa. Karena nggak tahu, gue mau kemana nih, gue mau ke kiri atau mau ke kanan nih, gue mau kemana nih. Itulah makanya hidupnya jadi lama. Lama nggak ngerti mau kemana. Lama untuk bahagia, lama untuk sukses, lama untuk tahu. Mau capai kemana nggak tahu kemana, pokoknya terserah Engkau Tuhan lah. Akhir kita nggak tahu mau kemana gitu loh, keliling aja nggak tahu kemana gitu loh. Tapi ini terserah sih ya. Kalau saya mengambil keputusan, saya cari tahu dulu kehendak Tuhan tuh maunya apa. Untuk apa? Mempersingkat waktu saya. Saya nggak mau buang waktu gitu loh. Untuk mengerjakan satu hal yang ujung-ujungnya bukan kehendak Tuhan. Gue cuma nyoba. Gue pengen tahu. Akhirnya apa? Ya nggak bisa apa-apa, nggak bisa berhasil di situ. Lebih baik kita harus bertanya sama Tuhan. Saya tempatnya di mana? Engkau ingin saya tuh di mana? Kalau kita enggak tahu, kita itu adalah seperti orang buta yang cuman hanya meraba-raba. Sedangkan firman katakan di dalam dirimu ada terang dan terang itu memberikan kehidupan. Itu Yohanes 1. Ketika saya baca dalam Yohanes 1, saya katakan yes. Di mana ada kegelapan, di mana ada kehidupan, ada terang itu, kegelapan itu menyingkir. Artinya apa? Ketika ada terangnya Allah, ketika ada firman Allah, ketika ada kehendak Allah, ketika ada suaranya Tuhan, yang namanya kegelapan itu akan menyingkir. Lah problemnya ketika kita mengatakan serahin sama Tuhan, artinya kita tuh sebetulnya sudah pasrah dalam keadaan tidak tahu dalam kegelapan. Akhirnya hidup kita ya luntang-lantung. Gak punya arah, ya mau kemana. Gak punya arah. Mau ngapain hidup kayak begitu? Kita harus cari tahu Tuhan saya tempatnya itu di mana. Dan ketika kita tahu tempatnya di situ, itu pun diuji. Kalau saya melihat begini, berapa kali saya ingin melakukan hal-hal yang lain, usaha yang lain. Saya bukan berusaha. Hati saya itu seperti ada keinginan, tapi ketika ada keinginan, lihat keinginan itu lama-lama hilang nggak? Amblas. Ya udah, itu berarti bukan dari Tuhan. Tapi ketika ada satu hal yang Tuhan taruh dalam diri saya, dan ketika itu ada, saya melakukannya. Dan ketika saya melakukannya, masalah timbul, tapi tidak membuat saya jadi kabur, putus asa. Sekalipun saya rugi, Tuhan tetap ngomong sama saya, di sini tempatmu, di sini kau akan berhasil. Hasilnya, saya tetap bertahan. Tapi kalau kita enggak tahu, makanya saya katakan, kenapa saya katakan timbul seperti emas?
Karena saya tahu saya ada di sini, Tuhan terus suruh saya di sini, saya pasti akan sukses, saya pasti akan keluar sebagai seorang pemenang. Karena saya sudah tahu posisi saya. Tapi kalau kalian masih nggak tahu, semuanya ngerabah, ngebuang waktu. Buang waktu. Dan akhirnya, udah buang waktu, beresiko ke semuanya. Bermasalah semuanya. Nah, kalau orang yang cuma hanya mikirkan masalah dan masalah, dia tidak mencari kehendak Tuhan. Dan merasa bilang, Tuhan tidak akan bisa bicara sama saya. Tuhan, gimana caranya dengar suara Tuhan? Tuhan ngomongnya seperti apa? Jadi otaknya udah berpikir bahwa gue gak bisa dengar suara Tuhan. Otaknya udah mikir gimana cara dengar suara Tuhan. Bukan begitu caranya. Percaya bahwa Allah akan tuntun. Titik. Percaya bahwa Allah akan memberikan suaranya atau memberikan jalannya, pengertian atau apapun masuk ke pikiran saya untuk mengerti kehendak Tuhan itu apa. Nah, kalau kita nggak punya niat untuk mencarinya, tiap tahun hidupmu akan lontang-lantung. Lontang-lantung, nggak punya sesuatu yang mesti di fight, diperjuangkan. Nggak ada yang diperjuangkan. Karena nggak punya gambaran yang mesti gue lawan gitu loh. Tahu nggak? Ini saya bersyukur ketika saya lagi jalan-jalan gini. Tuhan katakan itu ada gunung. Yang dikatakan gunung itu menyingkir. Tuhan katakan cuma hanya iman sebesar biji sesawi. Tuhan ajaran saya begini. Itu gunung, itu adalah sesuatu yang engkau hadapi. Kalau engkau mengatakan itu bisa gua dapetin, itu gunung akan nyingkir. Atau lu naikin tuh gunung. Setelah nyampe gunung, lu turun. Lu lewatin tuh gunung. Artinya apa? Lu bisa lewatin tuh gunung. Lu berhasil. Tapi ketika saya melihat gunungnya, Tuhan mana bisa? Gede begini, nggak mungkin lah. Yang saya tahu diri saya kayak apa? Saya tahu saya nggak punya ini, nggak punya itu. Mana mungkin? Akhirnya itu gunung tetap aja di depan. Gak bisa dilewatin, gak bisa. Tapi ketika saya menghadapi di dalam, tadi saya bersyukur. Saya sangat bersyukur sekali. Saya punya masalah. Saya kalau gak ada masalah nih tahun ini, saya gak mungkin lebih pintar. Kalau saya gak rugi, gak mungkin saya bisa menguntung. Saya bersyukur sekali bahwa saya punya masalah. Masalah ini membuat saya jadi lebih berhikmat, lebih pinter, lebih ngerti. Kenapa? Karena sudah melihat ujungnya yang akan saya dapat. Saya gak mungkin bisa dapat ujungnya. Saya yakin saya dapat. Saya gak mungkin dapat ujungnya kalau saya gak ngalamin masalah ini. Jadi saya bersyukur. Kalau tadi katakan, Tuhan menguji. Ya. Dan arti begini. Ketika ada masalah, apa yang ada di benak pikiran kita? Kau seorang yang kalah? Atau engkau mengatakan saya seorang pemenang? Itu sangat menentukan hidupmu. You are a loser or a winner. Saya berasal dari keluarga yang gagal. Kalau kalian sudah berasal dari keluarga yang sudah cukup, tidak bisa punya mental atau punya mental yang harus diasah. Saya
dari keluarga yang gagal. Dan saya adalah orang yang dulu gagal. Tapi saya belajar dari semua kesalahan-kesalahan yang saya alami. Saya menjadi lebih pintar. Dan saya ngalami sekarang itu sesuatu bagi saya bersyukur. Kalau saya nggak ngalamin begini, saya nggak akan lebih pintar. Saya nggak akan lebih berhikmat, lebih bijaksana. Jadi tinggal kita memandangnya itu seperti apa. Saya udah bikin planning. Si Marvel nanti kuliah, dia pengen mau kuliah di Jepang. Kuliah Jepang itu 2 kali daripada biaya yang ada di Taiwan. Lebih gede. Tapi itu tidak membuat saya berpikir, waduh gimana nih. Saya datang dalam diri saya. Dalam 1 tahun ini, saya akan kumpulin duit untuk 5 tahunnya Marvel. Dia kuliah, saya gak perlu pikirin, duit udah ada. Saya akan mempersiapkan itu uang. Saya gak mau seperti saya kemarin kejadian yang di Sikaya. Saya udah siapin di depan duit, di depannya pokok ini. Duit. Pokoknya duit ini gue gak kotak-katik. Ini buat Marvel untuk 5 tahun nanti. Saya jadi lebih pintar. Dan bagaimana caranya? Bisa. Dapat ini bukan murah loh. Bisa. Kenapa? Karena saya melihat kesempatan yang saya bisa dapat. Kita lihat nanti. Ingat ya, saya bukan berasal dari orang kaya. Saya ingin mengatakan begini. Kalau hidup kita semua masih terombang-ambing. Kalau hidup kita nggak tahu arahnya. Kamu berada di dalam namanya kegelapan. Dan orang berada dalam kegelapan adalah orang yang bingung, yang tidak tahu. Dan tidak akan pernah bisa mencapai tujuannya. Lawang gelap mau gimana caranya? Itu pintu. Tadi waktu lagi saya lagi fogging. Itu gelap. Karena kan waktu fogging kan itu kabut banget gitu. Itu aja saya udah kenal ini tempat. Tapi untuk bisa keluar karena gelap banget, itu pun saya harus ngerabah juga, berhati-hati. Tapi kalau udah terang, yang ada istilah hati-hati gue tinggal jalan. Artinya kalau hidup kita enggak jelas, kita akan jadi berhati-hati, bingung mau kemana arahnya. Akhir seharusnya nyampe ke pintu itu hanya hitungan 3 detik. Nyampe ke sono itu bisa hitungan 1 menit. Kita membuang waktu banyak. Itu pun kalau bersyukur gak kesandung. Yang saya ingin katakan, kalau kau ingin menjadi timbul seperti emas, carilah kehendak Allah itu di mana. Amin. Bukan katakan nyerahin sama Tuhan biar engkau saja yang bekerja. Ingatin dulu saya pernah ajarkan. Itu namanya si Elia. Ketika itu dia 3,5 tahun. 3,5 tahun itu kan si Elia kan akhirnya Tuhan suruh ke sungai Kerit. Ya kan. Nah ketika sungai Kerit itu Tuhan cukupi kebutuhannya di situ. Coba saat itu dia bukan di sungai Kerit, di tempat lain. Ya matilah dia. Jadi kalau kalian bilang Tuhan udah ngomong, tapi kita gak ngelakuin apa-apa, kita gak tahu kehendaknya Tuhan, ya matilah engkau. Tapi saat itu Elia, Tuhan katakan di sanalah kamu akan aku beri makan. Artinya apa? Tuhan kasih tahu berkatu di sono. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Itu pengertian tahun lalu, 2 tahun atau tahun yang lalu saya udah ceritain. Kalian dengerin gak? Ngelakuin gak apa yang dikatakan? Cari tahu gak kehendak Tuhan di mana tempatnya? Dan Elia ngikutin kata Tuhan. Dia ke sana. Di sana dia bisa dapat makan. Nah, setelah selesai itu kering,
Elia enggak tumpangin tangan tuh tanahnya. Dalam nama Yesus. Belum ada nama Yesus. Tuhan, aku ketuk supaya kena airnya. Kagak. Itu air udah kering. Dan caranya Tuhan gak bilang di tempat itu gue tetap aku berkati. Kagak, ngerti gak? Enggak. Tidak ada tempat yang kerjaan kita yang udah gak bisa diberkati. Yang udah jangan dilawan. Nyahonte. Kalau udah memang gak ada berkatnya, mau ngapain ditahan? Itu yang saya alami sama Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu lagi, tempatnya di sana. Itu yang tahun lalu saya katakan. Beradaptasi. Nah, itu yang saya lakukan. Saya ke tempat lain. Di mana berkatnya? Itu Tuhan sudah sediakan. Si Elia, akhirnya Tuhan katakan, untuk ke janda di Sarfat, gua akan sediain makanan di sono. Tuhan gak suruh ketok itu yang namanya sungainya. Akhir si Elia, ya udahlah, Tuhan suruh ke sono, dia pergi ke sono. Akhir apa? Hidupnya selamat. Dia nggak nangis-nangis, nggak bilang Tuhan, aku minta dong Tuhan, mengalirlah, kasihlah. Carilah kehendak Allah, supaya engkau tahu di mana tempat yang Tuhan inginkan. Ketika kita dapat tempatnya itu, disitulah berkat yang tersedia. Dan saya bersyukur dengan pengalaman ini. Saya mendapatkan satu lagi pintu berkat. Dan pintu berkat ini luar biasa gedenya. Setelah saya ngerti semuanya, ini kiri kanan, mudah saya beli. Mudah. Tapi saya akui prosesnya itu butuh waktu. Tapi saya ingin katakan, itu bisa. Dan saya akan keluar sebagai seorang pemenang. Saya akan timbul seperti emas. Tapi saya belum lihat. Tapi mata saya melihat bisa. Makanya tadi lagu tadi, percaya bukan karena melihat, tapi percaya karena firman-Nya. Enggak percaya firman, hidupmu enggak akan pernah berubah. Firmanlah yang memberikan kehidupan. Tanpa firman, kau tidak akan pernah bisa berubah. Ingatin kata saya. Dari dulu sampai sekarang dan selamanya, kalau engkau nggak ada firman, tidak akan pernah hidupmu berubah. Tidak akan. Yang bisa merubah cuma firman. Oke, sekarang saya masuk. Yohanes 6 ayat 48. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 dulu. Ya, ini batu sandungan tentang darah Yesus. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar di antara sesama mereka, berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan daging yang kepada kita untuk dimakan? Oke, sampai sini. Jadi Tuhan ngomong, ini yang saya bilang Yohanes 6:6 banyak yang ngundurkan diri. Jadi saya nyambung sama yang minggu lalu.
Jadi Tuhan ngomong masalah daging gitu loh. Dikatakan aku nih roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, dari roti itu, orang itu hidup. Gitu loh. Nah, roti yang kuberikan itu adalah dagingku. Lah, jelas orang Israel bilang, loh, yang dikatakan roti itu dari dagingku, jadi daging Yesus. Nah, orang mikir nih, ini orang sesat ya, ngomongnya tuh ngelantur, masa makan dagingnya dia? Apa si Yesus ini potong dagingnya, ya, terus nih makan. Jadi image mereka, Yesus itu sesat. Nah, tapi ketika mereka tuh ngomong begitu, Tuhan tahu nggak sebetulnya? Tuhan tahu apa yang terjadi, pikiran mereka dia tahu. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan tidak menjelaskannya secara, bukan itu maksud gua, bukan itu maksudnya dagingnya bukan daging gua yang makan, bukan itu. Maksud saya begini, ini kan ada mispersepsi, ya kan? Misunderstanding gitu loh, salah pengertian. Seharusnya Tuhan untuk, ini kan orang-orang yang dulu ikut Tuhan Yesus yang lebih 5.000 makan, 5.000 orang itu makan. Seharusnya kan dia, Tuhan janganlah ini follower masa nanti hilang gitu loh. Seharusnya jelasin tuh secara detail yang gamblang supaya nggak hilang orangnya. Tapi yang melakukan Tuhan, disengajain lagi. Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu gak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku, jadi ditekenin lagi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah bohongan. Dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Bayangin, orang udah dengar kayak gitu, mau muntah gak? Maksudnya ini vampir gitu loh. Terus disambung lagi, barang siapa makan dagingku. Jadi Tuhan tuh orang ini nambahin lagi gitu loh. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku. Tuh bayangin kan, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti yang seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Barang siapa makan ini, ia akan hidup selama-lamanya. Inilah karakternya Tuhan. Ketika dia menjelaskan sesuatu, dia akan jelaskan tanpa peduli perasaan orang lain. Dia akan jelaskan walaupun mereka enggak ngerti dan mereka tidak ada misunderstandingnya atau salah persepsinya, tapi Tuhan tetap jelasin, dia ngomong kebenaran. Dia nggak peduli. Nah, ini karakternya Tuhan. Saya jelasin. Nah, begini. Apakah kan Tuhan katakan nih, dagingku adalah benar-benar makanan. Kan? Terus darahku adalah benar-benar minuman. Jadi barang siapa makan ya akan dapat hidup. Nah, apakah ini roti ini sebagai lambang atau real? Jawabannya apa? Roti ini sebagai lambang bukan? Jawab. Sebagai lambang bukan? Begini, tetap itu adalah lambang. Ntar saya jelasin.
Arti kata lambang, saya lihat di kamus bahasa Indonesia ya. Arti kata lambang itulah sesuatu seperti tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu. Contohnya, kalau kita di lambang Mahanaim, itu ada di belakang itu ada api-api, jilatan api. Itu lambangnya apa? Itu melambangkan sesuatu. Nah, itu melambangkan masalah adalah semangat yang akan tetap ada di dalam, atau api itu tetap ada di dalam Mahanaim. Nah, maksud lambang daripada tubuh Tuhan di roti itu maksudnya begini. Di roti itu ada namanya, ini yang percaya. Itu ada unsur dagingnya Tuhan. Ya, itu memang lambang. Tetapi bagi yang percaya bahwa roti itu bukan roti biasa, bukan lambang biasa. Soalnya gini, namanya real itu secara kasat mata itu memang daging gitu loh. Tetapi nama lambang itu sesuatu tanda bahwa memang ini adalah ada unsur tertentu gitu loh, ada maksud tertentu. Jadi ketika kita makan ya itu adalah lambang. Tetapi kalau lambang ini kita percayai bahwa ada unsur tubuh Kristus atau dagingnya Kristus, ya. Jadi ini semua tergantung daripada otak kita, hati kita menganggap ini rotinya apa? Roti biasa, atau ini kita menganggap bahwa inilah tubuh Kristus. Nah, saya tanya sama Tuhan, sebetulnya perlu enggak, tanda kutip saya katakan saya ubah atau saya kuduskan saya ubah? Enggak perlu. Loh, kok enggak perlu? Karena kalau ketika engkau mengangkat, engkau percaya. Engkau makan minum, engkau percaya bahwa ini tubuh dan darahmu. Nah, itu akan menjadi masuk tubuh dan darahmu ke dalam dirimu. Tetapi kalau mereka yang ngambil enggak percaya, ya sudah, itu seperti roti biasa. Nangkap Pak? Itu adalah personal masing-masing. Personal atau kita kepercayaan kita masing-masing. Kita percaya atau tidak. Jadi saya percaya, saya ngomong pada waktu saya di perjamuan kudusnya. Ini kan minggu lalu kita sudah mengadakan perjamuan kudus. Saya ngomong, itu saya percaya. Dan karena saya percaya itu adalah tubuh dan darah Kristus, saya makan tubuh dan darahnya Kristus. Tetapi kalau kita di sini nggak percaya, ya sudah, itu hanya simbol atau lambang saja. Nangkap ya? Karena tetap itu, makanya gini, Tuhan ngomong itu susah ngomongnya dalam bahasa manusia. Karena secara manusia itu nggak mungkin. Ya dagingnya masa dipotong-potong kemudian kasih mereka gitu loh. Maka itu sebetulnya kata yang bisa dimengerti ya cuma lambang. Tetapi lambangnya itu tergantung kita mempercayai ini lambang memang punya unsur daging Kristus atau enggak. Itu kan berdasarkan kepercayaan kita. Nangkap ya? Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu tidak makan, kamu tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, coba kita buka dulu deh di Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Oke. Sehingga tekankan satu dulu. Peringatan akan aku. Do this. Perbuatlah ini. Kalau bahasa Inggris itu perbuatlah. Do this. Artinya lakukan ini. Lakukan ini. Jadi kita gereja melakukan perjamuan kudus karena apa? Karena apa? Perintahnya Tuhan. Ini perintahnya Tuhan supaya ngingetin kita. Nah, arti dari perbuatlah ini, do this, untuk kita lakukan. Itu memang harus kita lakukan. Nah, kenapa? Pertama, manfaat dari kita makan tubuh Kristus adalah hidup yang kekal, yang firman Tuhan katakan gitu. Jadi kalau seseorang yang percaya, kalau sekali lagi gini, tidak ada satu firman yang saya bahas bertahun-tahun ataupun hamba Tuhan atau Tuhan sendiri pun yang memaksa untuk orang untuk melakukannya. Firman itu tergantung kita percaya atau tidak percaya. Mau melakukan atau tidak melakukannya. Tidak ada unsur paksaan. Nangkap ya? Jadi Tuhan tidak pernah memaksa. Cuma Tuhan katakan gitu, this arti kita untuk melakukannya. Tetapi Tuhan ingin melakukan segala sesuatu itu dengan percaya. Jadi Tuhan katakan, kalau engkau mau hidup kekal, lu makan tubuh darah gua. Jadi orang yang percaya adalah orang yang akan makan tubuh dan darah Kristus. Kalau enggak percaya, dia tidak akan makan dan minum tubuh darah Kristus. Ketika orang percaya, dikatakan gue percaya, gue makan masuk ke surga. Orang yang mengatakan begitu, berarti orang itu seharusnya percaya sama Kristus. Ya kan? Nah, percaya sama Tuhan berarti melakukan apapun yang Tuhan suruh. Jadi yang pertama, manfaat daripada kita memakan tubuh Kristus adalah kita itu memperoleh mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, ketika kita makan akan ada namanya kehidupan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi akan ada namanya kehidupan di dalam orang itu. Akan ada tubuh dan darah Kristus itu yang akan kita makan. Itu akan ada kehidupan yang kita makan. Jadi manfaat daripada perjamuan kudus adalah kehidupan. Maka tergantung kita percaya enggak ini roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Kristus. Kalau kita percaya, itu akan menyembuhkan tubuh dan darah, menyembuhkan penyakit kita. Kalau percaya. Karena Tuhan katakan barang siapa makan aku akan hidup. Akan ada kehidupan. Nah, contohnya yang saya bisa ambil contoh adalah yang manusia yang biasa adalah Smith Wigglesworth. Smith itu melakukan perjamuan kudus itu setiap hari. Sehingga tubuhnya itu sehat. Dia mati itu bukan karena serangan jantung. Emang kalau sekarang mau nggak mau dibilangnya serangan jantung. Dia mati, dokter mencek itu mati dalam keadaan sehat. Total sehat, tidak ada penyakit. Dia melakukan perjamuan kudus setiap hari dan dia mempercayai itulah tubuh Kristus. Jadi, emang perjamuan kudus sudah kita lakukan minggu lalu. Saya ngomong begini karena sesuai urutan aja saya baca gitu dan saya lagi renungin, oh ya udah, inilah yang saya dapat dari Tuhan adalah ini. Nah, ketika kita
melakukan perjamuan kudus, kita harus percaya dulu. Kita ini orang Kristen bukan? Maksudnya ini kita orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus atau enggak? Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus artinya apa? Sini firman Allah katakan, do this, perbuatlah ini, lakukan ini. Jadi kita melakukan perjamuan kudus. Bukan dengan unsur pemaksaan. Tetapi ini sebetulnya perintah Allah, tetapi memang keputusan kita masing-masing. Kita mau ngelakuin, dia ngelakuin gitu loh. Nah, ketika kita mau melakukannya, ada unsur lagi, satu lagi, percaya ini adalah tubuh Kristus. Jadi waktu saya kasih kamu masing-masing roti anggur itu, memang itu secara fisik kita lihat ini memang ini adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Memang kelihatannya tetap roti. Tetapi lambang ini ada unsur tubuh dan darah Kristus. Tinggal kita mempercayai ini ada nggak nih unsur ini gitu loh. Kalau kita percaya ini ada unsurnya, ada unsur tubuh Kristus, dan gua makan, gua minum, itu namanya kehidupan akan masuk ke dalam diri. Saya kasih tahu begini. Yang namanya COVID. Ya. Sebelum saya ngomong gini dulu. Ya, saya ingin katakan bahwa waktu awal tahun saya sudah katakan saya pengen tidak mau ke kebaktian. Tetapi saat itu ketika lagi penyembahan itu minggu pertama Tuhan intervensi. Ketika Tuhan intervensi akhirnya saya suruh bertanya ke jemaat. Siapa yang mau tetap kebaktian dan tidak mau kebaktian. Akhirnya waktu itu hampir 90% ya. 86 kalau nggak salah ya. Hampir 90% itu menginginkan tetap kebaktian. Nah, ketika itu saya ngerti. Ternyata Tuhan ingin tetap ada kebaktian. Itu pertama. Kenapa? Karena beda. Ketika saya khotbah pun sebetulnya beda. Ketika saya khotbah melalui YouTube gitu ya, online, itu beda. Dengan saya khotbah saat ini. Ketika ada penyembahan dulu, ketika ada jemaat, itu beda. Urapannya beda. Nah, jadi begini. Ketika akhirnya saya ngerti, Tuhan tadi awalnya kan, waktu itu saya nggak nanya sama Tuhan. Karena saya berpikir saat itu memang sudah banyak sekali. COVID itu nambahnya lumayan besar. Nah akhirnya saya putuskan untuk tidak mau. Tapi akhirnya Tuhan intervensi. Akhirnya saya bertanya sama jemaat. Dan jemaat pengen mau tetap ada kebaktian. Ya sudah kita ambil keputusan sama-sama. Yaudah kita mulai. Nah yang satu hal yang saya percaya begini. Ketika itu saya yakin itu adalah kehendak Allah. Dan karena itu kehendak Allah. Berarti jemaat di Mahanaim pasti ada proteksinya Tuhan. Amin. Soalnya begini, ini COVID nggak bakal hilang tahun ini, nggak bakal hilang. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Itu Singapura kemarin teman saya ngomong, itu dikatakan sudah kata 95% itu sudah disuntik vaksin. Akhirnya apa? Lockdown lagi. Saya sih nggak baca beritanya, cuman dari dia aja. COVID ini tidak akan sebentar. Artinya, seperti dulu presiden pertama kali katakan, kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Tapi, kita tidak bisa hidup di dalam paranoid ketakutan. Orang paranoid ketakutan adalah orang yang tidak kenal dan tidak percaya sama Tuhan. Kita harus jaga kesehatan, yes. Prokes, yes. Tetapi bukan kita dikuasai dengan ketakutan. Kan itu gak benar. Sebab begini. Misalnya kita ke mall. Kita megang meja. Apakah kita tahu bahwa meja itu bekas ada yang megang. Ini adalah orang bekas COVID. Atau lagi COVID. Atau yang namanya kita lagi megang sendoknya. Itu ternyata yang pelayan itu sebetulnya lagi OTG. Dia ada virus. Itu di sendok itu sebetulnya ada virus. Dan ketika lagi milih baju buat anak kita, buat beli kita atau beli sepatu segala macam, itu gantungan segala macam. Apa kita tahu bahwa itu tidak ada bahwa bekas orang yang megang COVID? Apa kita harus pencet-pencet terus apa lagi gitu?
Kita memang harus menjaga, tapi bukan hidup di dalam ketakutan. Karena kita tidak tahu siapa yang pernah megang, apalagi ketika kita lagi lewat. Itu baru 5 detik atau 10 detik, barusan ada orang batuk, itu OTG. Bisa berbagai macam. Bisa berbagai macam itu. Ingat ya, kita ini ada di bumi yang dimana yang bakteri, virus itu pasti ada. Gak mungkin gak ada. Karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Yang gak sempurna. Yang gak ada itu tuh cuma ada di sorga. Gak? Yang saya maksud begini, hiduplah percaya sama Tuhan, jaga memang prokes, tetapi janganlah kita hidup dikuasai dengan ketakutan. Karena ini COVID lama. Saya tidak mau dikekang oleh gara-gara COVID. Tahu nggak? Banyak kan yang meninggal itu adalah menengah ke atas. Mereka yang menjaga pakai makan segala macam. Tapi tetap kena dan bisa mati. Karena mereka memproteksinya terlalu berlebihan. Tapi orang-orang yang menengah ke bawah, mereka kena virus, kenapa itu udah sering. Daya tubuh mereka itu punya yang namanya, kalau saya ada grup-grup magnet. Ada dokter situ katakan gini, yang sebetulnya yang diperhatikan, yang diinin adalah memori. Sel memori tubuh kita, bukan kan ada tuh perhitungan kita tes lab darah kita itu kuantitatif daya tahan tubuh kita tuh seberapa gitu. Orang yang kena, yang bekas kena tuh 250 ke atas, bisa 250 gitu loh, kuantitatifnya besar. Nah kalau yang nggak punya tuh 0 gitu loh, atau pokoknya 0 lah, nggak ada gitu loh. Ataupun mereka yang vaksin pun cuma naik ada 30 doang, 60 doang. Tetapi dokter itu katakan gitu, bukan itu. Tetapi adalah sel memori. Sel memori begini, tubuh kena virus. Nah virusnya ini akan menciptakan sebuah pertahanan untuk atau tentara, membentuk tentara untuk ngelawan. Nah baik kan dilawan. Nah itu sel memori itu tersimpan di dalam diri kita. Nah ketika ada lagi itu virus, tubuh kita ngomong, musuh kita sama, yuk kita serang lagi dengan cara yang sama. Nah akhirnya sel memori itu membentuk pertahanan, membentuk tentara untuk ngelawan dengan cara yang sama. Nah itu sebetulnya sel memori yang dibutuhkan kita. Artinya apa? Ketika orang sudah kena, tubuh sudah siap untuk ngelawan. Tapi orang yang nggak kena, makanya mereka orang-orang yang menengah ke bawah itu mereka nggak masalah. Kenapa? Karena mereka tuh sudah kena macam-macam begitu loh. Nangkap nggak? Sudah kena macam-macam. Jadi istilahnya ketika diserang, ya mereka nggak kenapa-napa. Sel tubuh dalam diri itu langsung ngelawan gitu loh. Akhirnya mereka bisa menang. Udah kebal. Nah itu sebetulnya itu COVID seperti itu. Jadi bukan sekalipun, contoh kita sebetulnya udah banyak yang kena di sini. Contoh satu ada si Chandra. Dia itu dia diabetes. Diabetes yang parah loh. Giginya sampai copot. Diabetes tinggi. Sekarang saya tanya, dia masih hidup gak? Punya anak lagi. Nambah anak lagi. Aduh. Dia kena tahun lalu. Tahun ini nambah anak. Yang saya maksud apa? Jangan takut. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Apapun yang kita usahakan untuk kita prokeslah. Tetapi bukan kita mengandalkan prokes. Andalkan Tuhan. Amin. Tapi bukan kita sembrono. Ya, bukan sembrono. COVID itu nyata.
Saya pernah kena. Tapi jangan sembrono. Tapi jangan hidup di dalam ketakutan. Itu aja. Amin. Sekalipun kita kena, yakinlah gak mati. Gitu aja. Amin. Oke ya. Jadi manfaat daripada makan tubuh Kristus adalah pertama, hidup yang kekal. Kedua, tidak mempunyai kehidupan jika tidak makan hidup tubuh Kristus. Jadi kehidupan akan masuk ketika kita makan dan minum tubuh darah Kristus. Makanya makanlah tubuh dan darah Kristus dengan percaya. Amin. Jadi waktu perjamuan kudus, ketika kita dikasih, percayalah inilah tubuh Kristus, ini darah Kristus. Itu akan memberikan kehidupan ke tubuh saya. Itu harus kita percayain. Jadi ketika kita makan nyatu dengan tubuh kita, itu akan memberikan kehidupan. Amin. Nah, akhirnya tubuh kita jadi sehat. Itu maksudnya. Yang ketiga, manfaat daripada ini adalah kita mengingat kebaikan Tuhan. Perjamuan kudus ketika kita makan, kita tuh nginget Tuhan itu pernah mati sengsara buat kita. Itu salah satu manfaat supaya kita ingat sadar kebaikan Tuhan. Kalau kita enggak makan, enggak minum, enggak melihat itu, kita enggak akan melihat kebaikan Tuhan gitu, enggak ingat gitu loh. Bisa bayangin enggak bahwa ketika kalau Yesus enggak mati, kita hidup itu tuh kayak apa? Enggak punya pengharapan. Kita mati akan masuk neraka. Karena semua manusia akan pasti dihukum karena dosa. Jadi kalau kita nggak ingetin gitu loh, nggak mengingatkan diri kita, inilah tubuh dan darah Kristus, di mana Kristus itu mati, dan saya bersyukur kalau dia nggak mati, saya pasti dihukum mati, dan saya nggak punya pengharapan. Jadi itu membuat otak kita, kesadaran kita bahwa ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita pun ketika kita punya masalah, kita masih percaya sama Tuhan. Amin. Nah, setelah kejadian kayak gitu, ini saya masuk lagi, nyambung lagi. Yohanes 6 ayat 60. Nah, saya akan masuk nyambung ya. Ayat 60-nya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu. Tuh dia tahu. Bahwa murid-murid itu bersungut-sungut tentang hal itu. Jadi pada komplain, pada ngomel. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia itu naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi ada di antaramu, ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semulanya siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyalahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini Tuhan Yesus tidak mengikuti cara menggait follower. Caranya Tuhan ini justru membuang follower. Ketika Tuhan tahu mereka bersungut-sungut, padahal mereka makan apa? Bagaimana bisa dengar suara yang keras kayak begini, pengertian yang keras ini, pengajaran yang keras ini? Siapa yang bisa sanggup dengarnya? Masa makan daging itu namanya kanibal. Siapa yang bisa dengar, sanggup dengar kayak ginian?
Apakah Tuhan ketika dengar kayak gitu dia langsung, oh yaudahlah gue turunin lah. Gue turunin supaya gak keras. Kagak, Tuhan gak ngelakuin gitu. Disengajain. Itulah karakternya Tuhan. Di antaramu ada yang gak percaya? Ketika saya baca begini, saya sambil jalan. Saya ngomong sama Tuhan. Saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, sebetulnya saya perlu enggak ngomong minta maaf mengenai hadiah kejadian itu? Oke, ini percaya atau enggak percaya terserah. Tuhan bilang enggak perlu. Kok enggak perlu Tuhan? Kan bukankah itu sesuatu hal yang tanda kutip lah untuk saya bisa mengakui. Terus Tuhan ngomong begini. Ketika engkau tidak dihargai, aku pun tidak dihargai. Problemnya bukan masalah nilai. Problemnya adalah hati. Karena saya sanggup. Kalau orang menghormatimu, maka orang itu menghormati aku. Semua hamba Tuhan adalah seperti itu. Seseorang menghormati hamba Tuhan, orang itu menghormati Allah. Saya bukan menganulir, cuman saya ingin Tuhan katakan begini, ini apa yang saya dapat. Problemnya adalah masalah gini, saya tahu hati manusia, saya tahu saat itu. Jadi saya tahu seperti apa. Nah, terus Tuhan katakan begini, kenapa juga saya tidak perlu menyatakan kebenaran. Itu tidak perlu melihat perasaan. Sama seperti Tuhan. Tidak peduli perasaan. Tidak peduli namanya adat istiadat, logika, masa makan daging gitu. Karena kebenaran sifatnya adalah keharusan. Lu mau terima enggak terima, gue gak pikirin. Itu kata Tuhan. Itu menurut Tuhan. Jadi ketika Tuhan ngomong keras sekalipun, Tuhan malah ngomong lebih keras lagi. Di antaramu ada yang gak percaya. Bukannya Tuhan merendahkan dirinya atau menganulir lah atau membuat meredakan gitu loh. Tapi Tuhan tambahin. Tuhan hanya katakan ngomong sama saya. Kebenaran harus dinyatakan apa adanya. Orang itu suka tidak suka, itu terserah. Makanya Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari saat itu banyak murid-muridnya meninggalkan dia. Ternyata Tuhan tidak takut ditinggal. Di ayat selanjutnya 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, ayat 67-nya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perbuatanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi Tuhan tidak merasa akan kehilangan, justru nyuruh anak murid yang lain, lu gak sekalian pergi. Tuhan itu gak punya perasaan. Bukan jaga supaya tidak keluar, tapi malah disuruh, lu gak sekalian pergi.
Apakah muridnya tahu si Petrus yang lain ngerti? Menurut kalian ngerti nggak? Mengenai darah daging itu, ngerti nggak? Nggak ngerti. Tetap mereka nggak ngerti maksudnya apa tuh, nggak ngerti. Ini kan kejadian sebelum Tuhan masuk perjamuan kudus loh, perjamuan malam. Itu belum dilakukan, ini jauh sebelumnya. Jadi murid-murid ya sebetulnya nggak ngerti juga maksudnya apa, gue nggak ngerti. Tetapi Petrus katakan, kami percaya. Karena perkataanmu tuh perkataan hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan gak peduli orang-orang itu followernya. Yang dia peduli, lu percaya gak? Lu gak percaya, lu silakan pergi. Makanya lambang di Mahanaim apa? Di atasnya. Trust and commitment. Building with integrity. Trust and commitment. Kepercayaan dan komitmen. Saya kadang-kadang ngomongnya keras. Atau istri saya ngomongnya keras, negur keras. Pertanyaannya adalah, lu percaya gak? Lu gak percaya. Seperti murid-muridnya. Siapa yang bisa dengar suaranya kalau dia ngomongin keras kayak begitu. Atau istri saya ngomongin keras kayak begitu, negornya keras. Siapa yang bisa dengar suara kayak apa, ngomongin keras kayak begitu. Gak tahan. Mana yang bisa tahan? Ya, yang gak tahan ya sudah. Yang gak tahan kan berarti gak percaya lagi. Yang gak percaya lagi ya silakan. Karena prinsipnya ada trust and commitment. Kalau nggak percaya ya sudah silakan. Makanya Tuhan katakan, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau bukan Bapa yang ngaruniakan. Saya ngambil prinsip tidak ada seorang pun datang ke Mahanaim tanpa Tuhan yang suruh. Karena saya tidak menarik jemaat. Nah ketika datang itu dibutuhkan namanya kepercayaan. Kalau nggak percaya ya sudah silakan. Karena orang bisa datang ke sini dengan berbagai macam tujuan. Misalnya minta disembuhkan, minta didoakan, minta diberkati, bla bla segala macam. Sampai itu diubahkan, kita datang ke sini untuk Tuhan atau untuk dirimu sendiri. Datang ke sini cari Tuhan atau untuk cari solusi untuk dirimu sendiri. Atau hal-hal yang lain. Ketika orang yang memang mencari Tuhan, kau akan bertahan. Sekali lagi, saya juga bukan orang yang cari follower. Karena hidup saya tidak tergantung dari jemaat. Hidup saya bukan karena pelayanan. Uang saya bukan dari pelayanan. Saya bisa nyekolahin anak saya bukan dari duit persembahan. Karena prinsip dari awal, dari zaman dulu, berkah saya itu datangnya dari Tuhan, bukan dari pelayanan. Jadi, karena saya tidak punya maksud tertentu, jadi ketika ada satu hal yang saya harus tegur atau saya bicara keras, saya akan bicara apa adanya. Lu suka gak suka, lu percaya atau gak percaya, itu urusan masing-masing. Jadi saya tidak mencari follower. Jadi apa yang saya lakukan menurut saya, bukan saya seperti Yesus. Saya ingin mengatakan bahwa semua tindakan saya itu ada di firman-Nya. Saya bersyukur begini. Ketika pemain musik keluar,
akhirnya muncul sesuatu yang tersembunyi. Maksudnya yang bisa keluar itu Manuel pertama. Dia bisa bermain musik, bisa main keyboard. Coba kalau orang itu gak keluar. Gak ada Manuel yang keluar untuk main keyboard. Dan sekarang ya dia pelayanan di Taiwan. Nah kemudian ketika ada yang keluar, gak mungkin si Marvel itu muncul sebagai pemain keyboard. Jadi saya tetap bersyukur dengan apapun yang terjadi. Karena dari situ saya melihat tetap ada kebaikan. Jadi saya gak komplain sama Tuhan. Dan saya tahu posisi saya dalam Tuhan seperti apa. Jadi saya gak takut. Entah persepuluhan kurang, gue gak pikirin. Karena hidup saya tidak tergantung itu. Nanti saya beli kiri kanan, pakai uang saya. Nanti kamu akan lihat. Yang saya katakan begini. Mahanaim terbentuk oleh karena Tuhan. Maka Petrus katakan, kami tahu engkau adalah diutus. Engkau adalah utusannya Allah. Jadi ketika Tuhan ngomong begitu keras sekalipun daging masa dimakan, Petrus tetap percaya perkataanmu adalah hidup dan kekal. Karena engkau tuh berasal dari atas. Mahanaim tercipta adalah Tuhan yang bentuk. Saya adalah utusan yang Tuhan suruh di Mahanaim. Tinggal pertanyaannya percaya atau enggak. Maka saya katakan ketika mungkin enggak, apakah saya akan melakukan kesalahan atau tidak kesalahan. Biar itu saya yang nanggung. Apapun kesalahan itu saya akan tanggung. Saya akan susah. Saya akan paling simpel penyakit lah. Jadi saya ingin katakan bahwa ya saya berkhotbah ini bukan tujuan saya supaya kalian percaya 100% atau jadi seperti apa. Enggak. Saya ingin katakan bahwa apa yang selama ini yang terjadi di Mahanaim, saya ingin katakan itu ada firman-Nya. Dan saya mempunyai sikap tetap sama. Bahwa saya akan bicara apa adanya. Suka atau tidak suka, terserah. Karena ya masing-masing kita mempunyai pola pikir. Kita masing-masing mempunyai hal-hal tertentu. Tapi itu keputusan kita masing-masing. Bukan berarti saya nggak mungkin salah. Tetapi yang saya katakan bahwa ketika saya salah, masih percaya enggak? Gitu aja. Ketika saya salah, masih percaya enggak? Kalau enggak percaya ya sudah, tidak masalah. Itu maksudnya di ujung khotbahnya saya. Banyak gereja di luar yang lain kok. Banyak. Dan saya pun tidak mencari. Maka itu saya katakan, saya tidak akan cari. Wah, seharusnya gembala mesti cari dombanya yang hilang. Itu domba Tuhan yang kirim. Itu miliknya Tuhan, bukan miliknya saya. Selama dia ada di sini, ya saya bisa gembalakan melalui khotbah seperti ini. Tetapi kalau dia sudah tidak mau dan menggembalakan ada gembala yang lain, ya masa saya ambil, saya rebut-rebut? Ya enggak lah, saya enggak mau kepoh atau saya enggak akan lakukan kayak begitu. Karena ketika orang datang kan dia berpikir dia masih butuh. Betul enggak? Dia berpikir bahwa di sini tempat dia dan dia merasa nyaman. Betul enggak? Tapi ketika dia enggak datang berarti kan dia menganggap bahwa ini bukan tempatnya di sini atau dia tidak merasa nyaman lagi. Betul enggak? Logis enggak? Logis dong. Ya terus masa saya maksa untuk dia supaya datang ke sini lagi? Kan dia udah enggak merasa nyaman.
Ya kan? Ya saya pakai yang, ya saya ngerti perasaan di situ gitu loh. Bahwa memang orang itu tidak mau lagi datang, ya sudah, saya tidak masalahin gitu loh. Karena memang keputusan dia, ya saya hargailah. Nah, yang saya katakan juga bahwa inilah yang cara saya memimpin. Ya, cara saya memimpin. Jadi mungkin ada di antara kalian, soalnya ada juga yang kucluk-kucluk mentaber, ya kan, keluar tanpa berita gitu loh, ya kan, mundur tanpa berita atau hal yang lain. Itu terserah. Saya pun nggak akan lah datang lagi dong, nggak. Sorry, saya bukan pendeta seperti itu. Lu mau datang, syukur. Lu gak datang juga, syukur. Ngerti ya? Jadi kalau mau pendeta yang ada pemerhatinya, yang suka ini, bebein, cari gereja yang lain aja. Saya gak seperti itu. Saya tipenya, ya begini. Lu mau gak mau, terserah. Gue gak pikirin. Cuman prinsipnya adalah semua terlihat dari buahnya. Amin ya. Semua terlihat dari buahnya. Karena buah kehidupan tidak mungkin bisa dibohongin. Hidup saya seperti apa, hamba Tuhan yang seperti apa, hidup kalian seperti apa, kita masing-masing yang tahu. Saya seperti ini ambil keputusan sebagai gembala atau sebagai pendeta dan sebagai pribadi, ya saya seperti ini dan kalian bisa ngelihat buahnya seperti apa. Itu aja. Tapi saya ingin katakan, saya akan keluar sebagai seorang pemenang. I am a winner. Saya ini pemenang. Saya ini pemenang. Loh, sombong banget. Emang kamu mau mengatakan saya seorang loser? Hah? Saya seorang pemenang. Dan saya yakin. Kenapa? Saya ketika lagi renungkan gini, yang keluar sebagai emas. Saya ngomong gini. Kenapa? Pertama, karena Tuhan yang ngomong. Firman-Nya mengatakan bahwa aku adalah kepala bukan ekor. Kedua, firman-Nya katakan kau lebih dari pemenang. Itu kan semuanya firman yang ngomong, bukannya saya. Kamu adalah seorang pemenang, lebih dari pemenang. Yang ketiga, saya berpikir seperti Joshua dan Kaleb. Bagaimana mereka bisa bertahan, fight, dan mereka menang. Jadi saya memikirkan seperti itu. Jadi saya ngomong ke diri saya, I am a winner. I am more than conqueror. Saya tidak mau mengatakan saya bingung. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak mengerti. Saya tidak pernah ngucapin itu. Karena saya tahu jalan hidup saya. Saya harus ngapain. Maka kayak begini, saya mesti anak-anak saya harus tahu. Saya akan tuntun mereka, bimbing mereka. Bahkan saya akan mewariskan namanya mesin pencari uang. Gue taruh itu robot. Lo sampai mati itu robot akan ngasilin duit. Amin. Oke, musik.